Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang beberapa latihan soal terkait mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Masih bersama kami Sobat Mabar, mari kita masuk ke materinya. Soal nomor 1. Perhatikan perbandingan bilangan berikut ini. Misalkan huruf-huruf berikut ini adalah sebuah angka, negatif KLMN NOP lebih besar dari ABCDE, PQ 5ST lebih kecil dari negatif PQ 7DE. Apakah pernyataan berikut benar? Nah, teman-teman harus mengingat bahwa sebuah bilangan atau sebuah angka, ya, seperti ini di dalam garis bilangan, jika dia berada di sebelah kanan maka dia lebih besar, ya. Lebih besar. Jika dia berada di sebelah kiri maka dia lebih kecil. Berarti untuk bilangan negatif, ya, untuk bilangan negatif, semakin besar bilangan, maka nilainya justru malah semakin kecil. Semakin kecil. Berarti negatif KLMN NOP, berarti ini kan bilangan ratus ribuan, tetapi negatif, lebih besar daripada bilangan puluh ribuan tetapi positif. Maka jelas ini bernilai salah. Kenapa? Karena bilangan negatif tidak pernah mungkin lebih besar daripada bilangan positif. Pernyataan nomor 2, ini bilangan positif, yang ini bilangan negatif. Tidak mungkin bilangan positif itu lebih kecil daripada bilangan negatif. Maka pernyataan nomor 2 ini juga salah. Maka apakah pernyataan berikut benar? Tidak. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke ya, kita lanjut di soal nomor 2. Tentukan bilangan mana yang lebih besar di antara dua bilangan berikut. 19/39 dibandingkan dengan 18/35. Teman-teman harus ingat, jika ada perbandingan bilangan pecahan dengan penyebut berbeda seperti ini, maka dengan mudah bisa kita cari dengan cara 19 kita kalikan 35 dibandingkan dengan 18 dikalikan 39, sehingga disilang. Ini dikalikan ini, yang ini dikalikan ini. 19 dikali 35 itu diperoleh 665. Sedangkan yang 18 dikali 39 itu ketemu 602. Coba dicek lagi ya. Jika memang benar perhitungannya seperti ini, maka 665 itu lebih besar daripada 602. Maka 19/39 lebih besar dari 18/35. Bisa dipahami teman-teman semua? Kita lanjut di soal nomor 3. Tentukan bilangan mana yang lebih kecil di antara bilangan berikut ini. Nah, sama seperti soal nomor 2 tadi, ini adalah membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda. Maka yang harus kita lakukan adalah mengalihkan negatif 1 dikalikan 999, sedangkan yang ini negatif 1 dikalikan dengan 1001. Ini menghasilkan negatif 999, yang ini menghasilkan negatif 1001. Sesuai konsep perbandingan tadi, jika bilangan itu adalah bilangan negatif, semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Maka ini justru lebih kecil daripada ini. Maka negatif 999 nilainya lebih besar daripada negatif 1001. Maka ini juga lebih besar. Seperti itu teman-teman semuanya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut di soal nomor 4. Urutan naik yang benar dari 3 bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif tadi konsepnya apa? Jika semakin besar bilangan, ya, semakin besar bilangan,
maka nilainya malah semakin kecil. Gitu ya. Berarti di sini ada negatif 6R, 0 ST, kemudian ada negatif 5R 0 ST, kemudian terakhir ada negatif 5R 9 ST. Dari ketiga bilangan ini, jelas 6R 0 ST ini merupakan bilangan paling besar. Maka karena negatif, dia malah justru semakin atau lebih atau paling kecil. Sehingga ini urutan yang pertama. Kemudian antara dua bilangan ini sama-sama depannya 5, angka pertama 5. Angka keduanya sama-sama R, berarti masih sama. Angka ketiganya yang 10, yang 19. Maka karena yang ini 9, maka bilangan ini justru lebih besar atau bernilai. Bilangan ini nilainya besar. Tetapi karena dia negatif, maka dia malah justru nilainya semakin atau lebih kecil. Maka kalau diurutkan, ini urutan ke-2, kemudian yang ini urutan ke-3. Artinya ini paling kecil, ini lebih dari ini, kemudian ini yang paling besar. Sehingga urutannya adalah 1, 2, 3. Seperti itu teman-teman semuanya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut di soal nomor 5. Jika A, B, C, D, A lebih kurang dari B, C-nya lebih dari B, dan A-nya lebih dari D, di mana letak A, B, C, D-nya itu adalah anggota bilangan asli atau natural number, maka urutan berikut yang merupakan urutan turun adalah, nah, kita letakkan dulu ini ke dalam sebuah garis bilangan untuk lebih mudah. A kurang dari B, maka letak A pasti di sebelah kirinya B. Kemudian C lebih dari B, maka letak C pasti di sebelah kanannya B. Yang terakhir adalah A lebih dari D. Karena A lebih dari D, maka D itu pasti terletak di sebelah kirinya A. Sehingga yang diminta adalah urutan turun, berarti dari besar ke kecil. Maka dimulai dari C, kemudian B, kemudian A, kemudian terakhir D. Inilah urutannya. Bisa dipahami teman-teman semua ya? Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Agar urutan bilangan negatif 5002D, kemudian negatif 5024M, negatif 50A3T, dan negatif 5086B membentuk urutan bilangan turun. Kalau turun itu berarti dari besar ke kecil, maka nilai A yang memenuhi, nilai A ini yang memenuhi itu ada berapa? Yaitu siapa saja. Maka ya sudah. Negatif 5, 0, 0, 2D. Kemudian negatif 5, 0, 2, 4M. Kemudian negatif 5, 0, A3T. Kemudian negatif 5, 0, 8, 6W. Nah, yang ditanyakan adalah huruf A-nya ini yang mungkin siapa saja sih, gitu. Yang mungkin siapa saja sih, gitu. Semuanya sudah sama-sama 5. Bilangan kedua atau angka kedua sama-sama 0. Angka ketiga yang bikin beda. 0, 2, kemudian yang keempat 8. Maka bilangan A ini supaya membentuk urutan turun, maka bilangan A ini bisa diisi bilangan siapa saja. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan bisa 7. Jika A ini diganti ke 5 bilangan ini, sudah pasti dia akan membentuk urutan turun. Lalu apakah jika diganti dengan 8 juga membentuk urutan turun? Nah, jika diganti ini, nah untuk menjawab ini kita perhatikan bilangan yang keempat. Bilangan yang keempat atau angka yang keempat, yang ketiga ini adalah 3, kemudian yang ini 6. 3 dan 6 itu lebih besar 6. Tetapi karena bilangan negatif, maka dia nilainya justru malah lebih
kecil daripada 3. Maka jika seandainya A ini diganti 8, maka tetap akan membentuk suatu urutan bilangan yang turun. Kenapa? Karena bilangan keempat nilainya dia lebih besar daripada yang 6. Maka 8 juga mungkin. Maka yang memenuhi ada berapa? Ada 6. Yaitu siapa? Yaitu 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Seperti itu teman-teman semua, 6 soal yang sudah kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.